isi Al-An'am 108. Ya buka. Apa dikatakan? Wala tasubbul ladzi yad'u min dunillahi fayasubbullahu adwan bighairi ilmi. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Jadi kalian jangan heran kenapa ada apologet Kristen muncul, bisa jadi karena dua hal. Pertama pembelaan ilman, yang kedua faktor kebencian. Sehingga mereka menghina Allah Ta'ala, menghina Islam, menghina Rasulullah, ya karena ulah kalian sendiri. Karena apa? Kalian tidak menunjukkan Islamnya di mana benarnya, tapi karena faktor kebencian kalian hinakan. Maka kebencian mereka tanpa dasar ilmu, tanpa dasar pengetahuan akan muncul. Karena mereka nggak mau meneliti Al-Quran. Pokoknya mereka mau cari fitnahan terhadap Al-Quran. Itu doang. Nah itu bisa jadi karena perlakuan kita yang di awal tadi. Nah pada ayat tersebut, tapi kalau seandainya kita menghina untuk mengantisipasi, boleh nggak bang? Arti antisipasi ini gimana? Menyadarkan. Contoh. Bagaimana dengan balasan yang setimpal? Itu rentanitas guys. Kalau kita mereaksi, nggak apa-apa mereaksi. Jangan mulai, paham nggak? Mereaksi itu nggak apa-apa. Karena hinaan kan tadi saya udah bilang salah satunya untuk mengantisipasi. Apa mengantisipasi? Ketika dia menghina Tuhan, kita menghina balik dengan perkataan, lah masa Tuhanmu itu tidur? Hinaan nggak? Hinaan. Tapi ini adalah wujud pengantisipasian terhadap akalnya yang salah berpikir. Kenapa? Ketika dia menghinakan Tuhan yang pantas bisa tidur gitu. Itu nggak apa-apa. Nah masalah Yesus. Nah sekarang kita putuskan dulu siapa Yesus. Sesuai Al-Quran ngasih tahu apa. Sesuai Al-Quran ngasih tahu apa. Baru kemudian kita bisa tahu boleh nggak dihina ataupun boleh nggak tidak hinakan. Nah itu tergantung daripada kalian menyimpulkan nanti ya. Oke yuk kita masuk kepada An-Nisa ayat 157. Perhatikan. Wa qaulihim, dan perkataan mereka itu, inna qatalna Masih. Kami telah membunuh Isa Al-Masih, Ibnu Maryam, utusan Tuhan. Jawab Allah, mereka tidak pernah membunuhnya dan mereka tidak pernah menyalibnya. Walakin syubbihalahum, akan tetapi orang yang diserupakan dengannya. Saya tanya, yang dibantah oleh Allah itu apa? Mereka mengatakan, Yahudi mengatakan, kami telah membunuhnya dengan keadaan dirajam. Nasrani mengatakan, kami telah menyalibnya. Kata Allah, engkau tidak pernah menyalibnya, engkau tidak pernah merajamnya. Lakin syubbihalahum, agar tapi orang yang kamu serupakan. Informasi daripada Allah apanya ini? Penyaliban tidak pernah terjadi atau penyaliban terjadi tapi bukan orang yang mereka maksud? Yang mana? Yang mana nih? Penyaliban tidak pernah terjadi sama sekali. Atau penyaliban terjadi tapi bukan Nabi Isa. Yang mana yang kalian pahami? Opsi kedua. Penyaliban terjadi tapi bukan Nabi Isa. Nah, ini dia. Ini yang harus kalian pahami. Bahwa Al-Quran menjelaskan. Jadi kalau diminta, mana orang yang disalibkan? Masa Islam itu menjelaskan bahwa penyaliban tidak terjadi? Weh kucing. Islam gak pernah menjelaskan penyaliban gak terjadi. Gak pernah. Assalamualaikum aku datang. Wah bahaya nih. Islam itu enggak pernah menjelaskan penyaliban gak terjadi. Enggak pernah. Islam itu menjelaskan penyaliban terjadi dengan dugaan kalian, yang kalian salib adalah utusan Tuhan itu.
Tapi Allah bantah bahwa yang kalian salib bukanlah utusanku, itu doang. Sama seperti, dari mana kita tahu bang maksud daripada ayat tersebut? Dari sini guys. Nih. Mereka berkata, Isa ibnu Maryam, utusan Tuhan telah kami bunuh. Dan Isa utusan Tuhan telah kami salib. Allah jawab, itu bukan yang kalian salib. Itu bukan yang kalian rajam. Tapi itu orang yang diserupakan dengannya. Sama seperti dalam kronologi kita bisa gini. Saya guru nih. Saya ngomong. Dikira sama si Daman, saya guru nih. Tahu kalau Daman tadi nyontek. Saya bilang, dikira si Daman, aku nggak tahu dia nyontek. Dikira si Daman, aku nggak tahu kalau dia bermain curang. Padahal CCTV selalu memantaunya. Pertanyaan saya, Daman nyontek nggak? Ada 2 orang, ya memang ada 2 orang. Coba berpikir, kalau saya guru ngomong, dikira Daman enggak tahu kalau dia nyontek. Saya enggak tahu kalau dia nyontek. Dikira Daman, saya enggak tahu kalau dia curang. Padahal CCTV itu selalu memantaunya. Kira-kira saya membantah Daman tidak menyontek atau mengatakan dia menyontek tapi ketahuan. Yang mana nih? Atau yang lebih apple to apple. Pada saat agresi militer, mereka kira mereka telah menangkap Soekarno. Misalnya. Mereka kira telah menangkap Soekarno. Mereka kira mereka telah menyekap Soekarno. Padahal itu adalah tentara mereka sendiri. Pertanyaan saya lagi. Kejadian penangkapan terjadi apa enggak? Bisa compare dari Bible enggak guru? Jangan, monolog. Jadi kita bahas dari Al-Quran aja. Coba saya tanya tadi. Kalau ada pernyataan, mereka kira telah menangkap Soekarno. Mereka kira telah menawan Soekarno. Padahal yang mereka tangkap adalah tentara mereka sendiri. Kira-kira penangkapan terjadi nggak? Ada, terjadi. Yang kita coba bantah siapa? Yang kita coba bantah siapa? Narasi kita tadi membantah apa kira-kira? Subjeknya. Jadi jangan salah-salah, banyak loh. Saya mengkritisi juga ya. Saya mengkritisi juga banyak muslim yang kejebak. Ketika muslim yang kejebak, maksudnya muslim yang berdebat, kejebak ketika ditanyakan kepada mereka. Ditanyakan kayak, siapa yang diserupakan? Wah, mana sejarahnya Yesus tidak disalib? Muslim cari sejarahnya. Lucu kalian. Karena tidak mencoba menelaah Al-Quran ngomong apa gitu. Kan ada tuh paten ngomong ya dalam perdebatan. Mana bukti kalau Yesus tidak disalib? Mana yang gak disalib itu mana? Mana ayat Al-Quran yang bilang gak ada penyaliban? Mana? Sedangkan ayat Al-Quran berbicara penyaliban terjadi, cuma orangnya bukan, itu doang. Udah, kalau mau compare-comparean, nah tadi kan Bang Makhluk Lemah minta compare ya. Jadi kita nggak buka datanya, nanti monolog gitu. Oke, kalau kita mau compare-comparean, ini, tercompare-nya di kitab mereka. Di kitab mereka, Yesus bilang, segala tentang dirinya telah dinubuatkan di dalam kitab-kitab Mazmur. Dalam kitab Mazmur. Oke, di Mazmur 91, emang isinya apa Bang? Hamba yang dilindungi Tuhan. Apa itu hamba yang dilindungi Tuhan? Orang yang semalam-malaman ya, meminta perlindungan akan mengatakan kepada Tuhannya, Tuhanku pelindungku.
Kita langsung ke ayat 8, itu isinya perlindungan semuanya. Sampai ke ayat 8. Ayat 8. Kata Tuhannya, engkau hanya akan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Engkau hanya akan menonton pembalasan terhadap orang fasik. Itu Mazmur 91 ayat 8. Sekarang, ingat poinnya. Engkau hanya menonton pembalasan terhadap orang fasik. Berarti pasti ada satu orang yang lagi ngelihat orang fasik dibalaskan Tuhan. Dia nonton. Kalau kita tanya kepada mereka, Yesus dalam penyaliban menonton apa ditonton? Kalau dijawab ditonton, maka orang fasik. Kalau dijawab menonton, berarti dia tidak tereksekusi penyaliban. Paham maksudnya? Paham? Engkau hanya akan menyaksikan ataupun menonton pembalasan terhadap orang fasik. Mazmur 91 ayat 8, coba buka. Kalau Yesus menonton, ya berarti benar Al-Quran. Kalau Yesus ditonton, maka Yesus orang fasik. Paham ya? Paham ya? Nah, kalau kita mau ke ininya, apa itu namanya tuh, compare-comparannya. Nah, cuman bukan itu kita mau meluruskan hari ini. Yang mau kita luruskan kan siapa? Yesus kan? Bisa nggak kita menghina kan gitu? Oke. Seperti yang saya bilang tadi, kita masuk pelan-pelan. Al-Quran memberitahukan Yesus tidak pernah tersalib atau penyaliban terjadi, tapi bukan anaknya Maria. Apa yang diberitahukan Al-Quran? Apa yang diberitahukan Al-Quran daripada ayat tadi? Sama seperti kalian meneliti satu bahasa. Pada saat agresi militer, mereka kira telah menangkap Soekarno. Mereka kira telah menawan Soekarno. Padahal itu tentara mereka sendiri. Penyaliban itu terjadi, tapi bukan Yesus yang disalib. Oke. Sekarang, sejarah orang yang diserupakan akan ada atau akan tidak? Segini, penyaliban kan terjadi nih. Penyaliban kan terjadi, tapi kata Allah itu bukan rasulnya. Otomatis si pencatat sejarah yang menyaksikan penyaliban, yang dia lihat orang yang mirip dengan dia gitu. Maka pencatatannya yaitu tentang penyaliban doang, karena itu yang terjadi. Lalu kenapa nggak ada catatan sejarah tentang penyerupaan? Orang gila kalau mau catat. Kenapa orang gila kalau mau catat, guys? Penyerupaan ini tujuannya untuk membongkar atau untuk merahasiakan. Contoh nih, kalian selamatin teman kalian di penjara dengan cara kalian mengelabui dengan memenjarakan orang yang jaga penjara. Oke, kira-kira kalian bakal ngasih tahu nggak siapa nih? Kalian bakal ngasih tahu nggak? Sama ibaratnya gini, mereka maunya, ibaratnya pola pikirnya mereka maunya Nabi Isa diserupakan. Twing, Nabi Isa datang nih. Catat. Nabi Isa datang, catat. Apa? Catat, aku ini diserupakan. Itu coba lihat di salib, mirip nggak sama aku? Oh mirip. Ada kan? Mirip kan? Itu mereka tuh lagi nyatat tuh penyaliban terjadi. Sekarang catat tolong. Catat kalau aku tidak disalib. Catatannya ada. Ada nih catatan Nabi Isa tidak disalib. Wah, catat. Ketemu dia. Terus dibaca sama tentara Romawi. Serius kamu nemuin orang mirip sama dia? Ya. Apa tugas daripada tentara Romawi? Udah nyalip orang yang pertama tadi, kejar lagi orang yang kedua. Karena tujuan mereka yang itu. Paham maksudnya? Jadi kita nggak sebodoh itu cara mikirnya. Diserupakan ini dengan tujuan dirahasiakan. Makanya diserupakan diangkat oleh Allah. Ngapain dicatat-catat lagi? Kalau mereka, mana bukti sejarah orang yang diserupakan? Nih. Nih, mau diserupakan nih. Mau diserupakan. Swing kan berubah jadi dua nih.
Satu yang benar, satu yang pura-pura. Tentara Romawi, kalau kalian jadi tentara Romawi, kalian akan menyalib salah satu yang paling benar atau mending dua-duanya aja disalib. Kalau kalian nih jadi tentara Romawi. Mending, bentar, coba kalian sweet dulu. Coba kalian ini dulu, home pimpa dulu nih. Mana yang menang berarti dia yang disalib. Coba home pimpa. Atau nyalib aja dua-duanya. Pasti salah satunya benar gitu. Itu dia. Jadi cara berpikir mereka tuh lucu gitu. Kalau mereka meminta orang yang diserupakan, namanya juga dirahasiakan. Ngapain dikasih tahu? Kalau dikasih tahu, peristiwa penyaliban, itu tentara Romawi terbagi menjadi dua kubu. Satu kubu penyalib orang pertama, satu kubu pengejar orang kedua. Yang ujung-ujungnya setelah itu disalib juga dua-duanya. Jadi Allah cuma mau bilang, ya terserah kalian mau pendapat apa, bahwa Rasulku itu tidak pernah mati dalam keadaan terhina gitu. Ya, ada salah satu mukjizat Yesus yaitu bisa berubah rupa, ada di Bible. Kalian lihat sendiri. Ayat yang menjelaskan tentang Yesus bisa berubah rupa. Paham ya? Nah, sekarang kita memutuskan siapa Yesus. Nah, coba perhatikan. Coba kita perhatikan di antara tiga Abrahamik, mana Abrahamik tertua? Nih saya buat papan tulis dulu. Di antara tiga agama Abrahamik, Yahudi, Islam, dan Kristen, yang mereka berpaham Abraham, yang tertua yang mana? Yang tertua yang mana? Yahudi. Oke. Dalam kitab Yahudi menuliskan Yesus ataupun Isu. Gak membuatku mualaf. Mantap. Jangan mualaf. Udah, mereka mencatatkan Isu. Yang jelas, tiga Abrahamik ini, nih, Yahudi, ada selanjutnya ada Kristen, ada Islam. Mereka akan berpaham tentang satu sosok, yaitu anak Maria. Terserah apapun namanya. Islam mengenal dengan Isa. Siapa Isa? Anak Maria. Oke. Kristen mengenalnya dengan Yesus. Dalam bahasa Yunani, dalam Yahudi mengenal dengan Yoshua. Tiga-tiganya orang yang sama atau tiga-tiganya orang yang berbeda? Coba. Tiga-tiganya orang yang sama atau tiga-tiganya orang yang berbeda? Orang yang sama. Oke. Berarti tiga agama Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen dengan Islam. Mereka ini sedang berdebat, tiga orang, yaitu tentang Yoshua, yang apapun namanya, tapi mereka hanya berdebat tentang kisahnya ataupun sudut pandang. Apa yang sedang mereka perdebatkan? Kira-kira Yahudi, Nasrani, dan Islam sedang berdebat tiga orang atau memperdebatkan satu orang? Pandangan Yahudi terhadap Yoshua. Siapa dia dalam Talmud? Dalam Talmud dia anak zina. Oke. Pandangan Kristen, dia adalah Tuhan. Pandangan Islam,
dia adalah Rasul. Tiga agama ini sedang memperdebatkan tiga orang berbeda atau satu orang yang sama tergantung sudut pandang. Satu orang yang diceritakan dalam versi yang berbeda. Oke. Berarti otaknya udah mulai main. Berarti ini tiga Abrahamik ini bukan berdebat tentang tiga orang. Tapi mereka berdebat tentang satu orang, tentang siapakah dia. Kan gitu. Mari kita lihat. Dalam peristiwa penyaliban, misalnya Yahudi nih. Yahudi meyakini tentang rajam. Kematian Yesus tadi, bukan Yesus lah. Siapalah itu, anak Maria aja. Keyakinan Yahudi, anak Maria itu dirajam. Keyakinan Kristen, anak Maria itu disalib. Keyakinan Islam, anak itu diselamatkan Tuhan. Oke? Keyakinan Yahudi dirajam, keyakinan Kristen disalib, keyakinan Islam diselamatkan Tuhan. Oke. Kita masuk ke keyakinan kita, tidak perlu kita masuk ke keyakinan orang. Kan ini targetnya menjelaskan keyakinan kita. Berbicara tentang penyerupaan, nah ini saya bilang nih. Ini untuk meneliti kata-kata. Berbicara tentang penyerupaan. Berbicara tentang penyerupaan, ini akan masuk berapa subjek kira-kira? Ataupun penyerupaan itu berbicara tentang satu orang, ataupun dua orang, atau tiga orang, atau banyak orang. Penyerupaan ini berapa subjek yang akan ikut campur dalam hal tersebut? Dua, mantap. Siapa yang menyerupai dan yang diserupakan. Paham nggak? Ada dua subjek di sini. Yang menyerupai dan yang diserupakan. Paham? Paham sampai di sini? Penyerupaan ini tidak satu subjek, tapi dua subjek. Paham? Yang menyerupai dan yang diserupakan. Contoh. Daman diserupakan menjadi Bang Mogi. Dua subjek. Di mana Daman berubah muka jadi Bang Mogi. Sehingga jadilah dua Bang Mogi. Paham? Paham sampai di sini? Nah, keputusan kita terhadap Isa. Oke, kita lihat agama kita menjelaskan keyakinan. Apa dua keyakinan? Kalau yang mereka yakini Yesusnya mereka itu mati di tiang salib. Gini, kalau mereka jangan usah Yesus anak Maria aja biar umum namanya. Kalau yang mereka yakini ya, kalau yang mereka yakini anak Maria yang mereka yakini adalah yang mati di tiang salib, maka apakah sama dengan orang anak Maria yang kita yakini, ini yang Islam? Coba jawab. Pertanyaan saya, kan tadi ada dua objek, yang diserupakan dan yang menyerupai. Oke? Yang diserupakan atau yang menyerupai. Saya tanya kepada kalian, kalau ada dua objek ini, pertanyaan saya, apakah sama anak Maria yang mereka yakini dengan anak Maria yang kita yakini?
Tidak sama. Kenapa? Mereka menganggap yang mati di tiang salib itu anaknya Maria. Sedangkan anggapan kita anak Maria tidak disalib. Tapi mereka menyebutnya anak Maria. Paham maksudnya? Jadi kesimpulannya masalah penyaliban itu gini. Kesimpulannya dalam agama kita, saat lahir, ini contoh, ini kesimpulan kita nih. Saat lahir, mau dia Yosua, ini guys, mau dia Yosua, mau dia Isa, mau dia Yesus, saat lahir dari satu rahim yang sama, yaitu bentar nge-lag guys. Wah Maria, engkau melakukan kekejian. Pandangan Yahudi. Oke. Selanjutnya, Kristen melihat, wah anak Maria lahir tanpa bapak. Anak Maria lahir tanpa bapak. Wah, dia Tuhan. Pasti bapaknya adalah Tuhan. Itu pandangan, perspektif pandangan. Kemudian diwartakan dia manusia biasa. Tuhan saja kan ada di apa namanya tuh? Di Al-Quran menjelaskan bahwa kami misli Adam, bahwa Isa itu sama seperti Adam. Adam saja bisa lahir tanpa ayah ibu, apa susahnya Allah menciptakan Isa tanpa bapak. Lalu dipandang dilihat oleh Islam, anak Maria
Anak Maria ini siapa? Ya udah, dia rasul utusan Tuhan sama seperti rasul-rasul sebelumnya. Oke. Sama. Selesai ya. Saat kelahiran. Saat penyaliban. Pandangan Yahudi, enggak, dia nggak disalib, dia dirajam sampai mati. Enggak, pandangan Kristen enggak. Dia itu disalibkan menebus dosa. Pandangan Islam, penyaliban terjadi, tapi yang mereka salib bukanlah anak Maria. Berarti apa yang mereka sembah? Disitulah titik perbedaannya, guys. Paham maksud saya? Sama di satu sisi saat kelahiran, beda di satu sisi saat kemudian disalibkan. Paham maksudnya? Jadi, kalau ada pernyataan, Isa, Yesus sama. Isa, Yesus beda. Di mana bedanya? Di penyaliban. Bahwa yang mereka salib bukanlah anak Maria. Itu doang. Sama Kristen. Ini siapa nih? Bang Garam Cina. Mau PK. Yo, PK apa? Coba. Siapa nih Bang Garam Cina? Iya, live. Siapa ini Bang Garam Cina? Oh, tunggu, aku izin dulu. Boleh nggak aku PK sama teman-teman? Coba aku tanya nih sama teman-teman. Mau nggak? Aku diizinin PK nggak sama teman-teman nih? Halo. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Gimana Bang? Gimana Bang? Siapa ini? Pengajiannya mana? Udah tadi kan aku jelaskan masalah penyaliban itu. Masalah. Kenapa Bang? Apa sih? Halo Bang? Apa sih kagak jelas? Nggak jelas ya. Halo Bang, udah siap tuh nggak jelas dia. Gini guys. Jadi kesimpulannya, Bang, kalau kita menghina Yesus, apakah kita menghina Nabi Isa? Gimana kalian jawab? Coba aku tanya ke kalian dulu. Kalau ada pertanyaan, Bang, kalau kita menghina Yesus, apakah kita menghina Nabi Isa? Tidak. Kenapa? Kenapa? Coba jawab kenapa? Harus punya alasan. Kenapa? Yesus sama Isa beda? Benar. Karena apa teman-teman? Yang mereka sembah bukanlah Isa anaknya Maryam. Tapi yang mereka sembah adalah orang yang mereka terima mati di atas tiang salib. Kebetulan mirip Isa. Paham? Paham maksudnya? Tadi pertanyaan daripada Bang Hamba Allah. Pertanyaan daripada Bang Hamba Allah tadi. Gitu jawabannya Bang Hamba Allah.